Lebih dari setengah abad, musik Indonesia tak pernah kekurangan diva. Penyanyi solo wanita terus lahir mengambil spotlight industri, atensi, limpahan materi, popularitas hingga naik kelas dalam dunia selebritas. Sebagian berhasil menuliskan nama dalam tinta emas, namun sebagian lain bahkan sudah lama lenyap dari ingatan semua orang. Lebih dari satu dasawarsa setelah berakhirnya era musik 90-an, di sebuah kota di ujung timur Pulau Jawa, Probolinggo, lahirlah seorang gadis kecil dengan mimpinya yang besar. Tepatnya di tanggal 12 Februari 2002, ketika industri musik dunia dalam masa transisi menyosong era milenium yang lebih emosional dan ekspresif. Salma Salsabil Alia Putri Mandaya, nama yang panjang menandai tulisan di halaman pertama buku perjalanan musiknya kelak. Mandaya adalah garis keturunan bangsawan darah biru dari kekeluargaan Raja Muna di abad ke-19 di Sulawesi Tenggara. Lahir dari pasangan Demis Ferit Mandaya dan Ita Kusrini, Salma kecil mulai mengisyaratkan intuisi musik lewat ekspresi wajah dan mata yang binar ketika berdiri di tengah keramaian acara khitanan kakak lelakinya. Memandang ke atas panggung tempat para penyanyi memamerkan suara mereka, atensi, tepuk tangan, dan bebunyian musik baginya sungguh menarik. Sang ayah menangkap ekspresi jujur itu dalam sebuah figura, lalu mulai bermimpi tentang serah terima cita-cita kepada Salma kecil yang menandai babak awal perjalanan berliku dan haru menjadi bintang di dunia hiburan. Setelah berkenalan dengan musik di usia 3 tahun, keakraban itu terus-menerus berlanjut hingga Salma sampai di usia 9. Cita-cita untuk menjadi bintang di dunia hiburan mulai terfokus tidak hanya soal tarik suara, tapi juga seni memetik gitar, instrumen orang dewasa yang saat itu nyaris ukuran dengan tubuhnya. Jelang akhir masa kanak-kanak, Salma ditempa oleh sang ayah untuk tidak menjadi penekor, tapi musisi muda dengan nyali kreator. Mencipta lagu, terus memperbaiki teknik gitar menjadi kewajiban yang mesti dijalankan. Dengan imbalan 50.000, Salma tidak hanya mencipta lagu, tapi juga diajarkan oleh sang ayah betapa pentingnya sebuah dukungan dan pertanggungjawaban atas dukungan itu. Semua itu butuh perjuangan, kedisiplinan, dan pembuktian pada akhirnya. Pertualangan Salma terus berlanjut menandai awal masa remaja, masa-masa di mana dia harus meninggalkan rumah kecil dan kehangatan keluarga untuk merantau ke Surabaya demi cita-cita yang terus berbisik mengalahkan beratnya perpisahan dan tantangan hidup terpisah dari kedua orang tua. Pada tahun 2017, di usia 15, Salma tercatat sebagai salah satu siswi SMK Negeri 12 Surabaya untuk kompetensi keahlian seni musik klasik dengan fokus utama pada instrumen gitar. Semasa menghabiskan pendidikannya di SMK Negeri 12 Surabaya, Salma menjelma menjadi mesin piala. Prestasi dalam dunia seni dan musik terus diketik dalam catatan yang panjang. Pada tahun 2019, Salma meraih juara 3 festival dan lomba seni siswa nasional untuk kategori solo vokal. Di tahun yang sama, Salma juga dipercaya menjadi penyanyi utama Orkestra SMK Negeri 12 Surabaya pada perayaan HUT ke-74 RI dan terus berlanjut menjadi juara 1 Melodia Singing Competition tingkat nasional. Pada tahun 2020, Salma kembali menjadi pemuncak daftar juara pada Festival Band LKS Jawa Timur, sekaligus meraih gelar ekstra sebagai vokalis terbaik. Untuk skala yang lebih kecil, Salma nyaris tak terkalahkan di kompetisi bernyanyi tingkat sekolah dan lainnya. Selain di bidang olah vokal dan seni gitar klasik, Salma juga menekuni seni musik keroncong bersama rekan-rekannya di SMK Negeri 12 Surabaya. Namun semua prestasi dan kompetensi itu ternyata tidak cukup ketika berhadapan dengan kompetisi di ranah industri hiburan yang tak hanya bergantung pada penjurian, tapi juga faktor-faktor lain yang mungkin selama ini tak terpikirkan. Originalitas, karakter, gestur panggung, dan segala macam hal yang selama ini luput dari perhitungan. Salma menjumpai kegagalan demi kegagalan dalam berbagai macam alasan dari dunia industri hiburan. Dimulai dari idola cilik tahun 2013, The Voice Kids Indonesia, dan Rising Star Indonesia di tahun 2016, kemudian berlanjut di Hijab Han tahun 2017, dan The Voice Indonesia di tahun 2018. Kata orang, masa kanak-kanak dan masa remaja adalah pintu waktu yang cepat terbuka, namun cepat pula menutup. Salma sedang dalam perjalanan yang harus diteruskan, cita-cita masih jauh, masih ada cerita-cerita pahit yang harus terus dibaca dan ditempuh.
merasa tercampakkan dari persaingan ke perlap panggung kompetisi televisi, kegagalan demi kegagalan, harapan yang kadung terlempar ke langit tinggi, menjadi kesakitan yang mendalam ketika dunia dan segala pilihannya ternyata jauh lebih keras dari yang diperkirakan. Sebelum melanjutkan pendidikan musik di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Salma mengalami pergolakan yang cukup lama antara cita-cita dan keluarga. Kedua orang tuanya sempat tidak sanggup melepas putri satu-satunya, bepergian dan terpisah lebih jauh lagi di belahan lain yang luput dari mata mereka. Namun, waktu mampu memadamkan kegelisahan dan kekhawatiran, sejumlah perjanjian dan tekad yang nyata terpampang, akhirnya jadi jalan keluar menuju Jogja, menuju mimpi yang lebih besar, dan tentu saja dengan segala macam resikonya. Penolakan-penolakan dari ranah hiburan yang selama ini dia terima pada akhirnya membuat Salma memilih jalan menuju mimpi yang lebih terpencil namun tetap punya kerikil. Memanfaatkan kemampuannya bernyanyi dan memainkan instrumen gitar secara bersamaan membuatnya berjuang di garis tepi mulai dari kafe-kafe biasa di pinggiran Jogja. Penghasilan yang lumayan sebagai mahasiswi perantauan jadi andalan untuk bertahan, mengasah mental, dan memahami musik beserta hidup lebih dalam dari sebelumnya. Mengambil jurusan D4 penyajian musik, Salma terus menantang diri sendiri. Ia sadar bahwa selama ini lebih banyak berperang tanpa memiliki perbekalan. Pada tanggal 19 Desember 2022, Salma Salsabil mengikuti audisi Indonesian Idol Regional Yogyakarta. Ia datang dengan versi yang kini berbeda, bukan lagi sebagai gadis kecil yang berapi-api, remaja yang kalap di balik ambisi, tetapi dengan dirinya yang sudah terukur, bernyanyi dengan tutur, dan kemampuan musikalitas yang pantas dan berkelas. Pada tanggal 6 Februari 2023, menandai penampilan perdana Salma di babak utama spektakuler show Indonesian Idol. Di hari yang sama, untuk pertama kalinya, lagu berjudul Rumah dinyanyikan. Lagu yang Salma ciptakan secara spontan ketika kerinduannya kepada kedua orang tua pecah menjadi nada-nada yang meminta untuk disusun lalu dinyanyikan. Lirik yang jujur dan tulus manjur membius keharuan semua orang tentang mengukur jarak mereka kepada rumah yang mungkin telah lama ditinggalkan. Lagu Rumah yang kemudian rilis resmi pada tanggal 1 Maret 2024 menjadi jauh lebih haru dan dalam di saat Salma melibatkan kedua orang tuanya sebagai pemeran utama dalam musik video yang rilis 2 minggu kemudian. Perjalanan Salma di Indonesian Idol Season 12 melaju kencang nyaris tanpa perlawanan, membuat kompetisi itu lebih mirip pentas tunggal yang menampilkan dirinya dalam sosok musisi yang sudah sangat tenang dan matang. Setiap episodenya hanyalah pujian dan kekaguman yang merespon semua kejutan, kemegahan, dan kepiawaian mengolah ide menjadi improvisasi musik yang rapi, cantik, dan energik. Tepat 105 hari setelah panggung perdananya di babak utama, tepatnya pada tanggal 22 Mei 2023, Salma Salsabil ditetapkan sebagai juara Indonesian Idol musim ke-12 dengan sejumlah catatan luar biasa. Menjadi peserta berhijab pertama yang meraih titel juara, sekaligus menciptakan rekor standing ovation terbanyak sepanjang sejarah Indonesian Idol, yaitu sebanyak 92 standing ovation yang sepertinya akan bertahan untuk jangka waktu yang sangat lama. Kemenangan ini tak hanya dirayakan oleh penggemar, voters, sahabat, tapi juga oleh rekanan sesama mahasiswi dan mahasiswa isi Jogja dalam sebuah footage nonton bareng di kawasan kampus seni tersebut. Ucapan selamat dan beberapa testimoni juga beredar melalui beberapa akun media sosial isi Jogja yang menunjukkan kebanggaan terhadap salah satu peserta akademiknya yang terbukti mampu meraih prestasi luar biasa di luar kampus. Apresiasi yang lebih besar ditunjukkan oleh sang rektor, Profesor Timbul Raharjo, yang menyatakan membebaskan Salma dari semua tugas praktek dan hanya perlu menyelesaikan tugas akhir untuk bisa wisuda. Semua itu karena kualitas musikalitas yang ditampilkan Salma selama panggung Indonesian Idol sudah melampaui ekspektasi secara akademis. Selepas Indonesian Idol, karir Salma melaju kencang sebagai seorang pemenang, bahkan mungkin melebihi sebelumnya yang pernah ada. Hanya 75 hari setelah diumumkan sebagai juara, tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2023, Salma tampil di Gelora Bung Karno pada acara pemecahan rekor dunia untuk pergelaran angklung terbesar di dunia yang melibatkan sekitar 15.000 pemain angklung dan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Joko Widodo.
12 hari kemudian, Salma kembali tampil di acara kenegaraan dalam rangka perayaan HUT RI ke-78 di Istana Merdeka. Sebelumnya, pada tanggal 21 Juli 2023, Salma tampil perdana di event Jazz Gunung Bromo yang kembali menjadi statement kuat bukan saja soal arah dan pengaruh jazz dalam ide bermusiknya, tapi juga sebuah pengakuan atas kemampuan dan kualitas. Sementara dari panggung hiburan, Salma berhasil mengoleksi piala pertamanya pada tanggal 30 Juni 2023 sebagai artis pendatang baru dalam pergelaran Silat Awards yang berlanjut untuk penghargaan serupa di Indonesia Televisi Awards di bulan September di tahun yang sama. Tahun 2023 bisa dikatakan mutlak dimiliki Salma dengan sejumlah penghargaan lainnya yang terus datang yang mungkin akan menyesaki lemari pialanya. Dari panggung penghargaan musik tertinggi di Indonesia, AMI Awards, pada tanggal 21 September 2023, Salma berhasil untuk pertama kalinya masuk sebagai nominasi artis pendatang baru terbaik lewat single pertamanya, Menghargai Kata Rindu. Walaupun gagal menjadi pemenang, namun sejak saat itu, nama Salma diyakini akan mulai diperhitungkan dan diprediksi akan mampu berbuat banyak di pergelaran AMI pada tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut kemudian terbukti. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Desember 2024, Salma kembali melalui single kedua, Bunga Hati, yang menuliskan sejarah dengan masuk ke dalam 9 nominasi AMI yang merupakan rekor baru, peraih nominasi terbanyak di satu penyelenggaraan AMI sepanjang sejarah AMI itu sendiri. Dari 9 nominasi itu, Salma memenangi 5 diantaranya yang menegaskan eksistensi dan isu musikalitas tinggi yang dimilikinya bukanlah sekedar isapan jempol belaka. Setidaknya para juri AMI sependapat bahwa Salma adalah musisi muda baru yang punya kualitas, originalitas, dan ide-ide bermusik yang brilian, sehingga layak dinobatkan sebagai penyanyi solo wanita terbaik yang saat ini dimiliki Indonesia. Salma juga mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai juara Indonesian Idol pertama yang berhasil memenangkan kategori artis solo wanita pop terbaik yang selama ini tak sekalipun mampu diraih oleh para juara di edisi-edisi sebelumnya. Salma telah meninggalkan legasi dengan goresan yang tajam menggerus sejumlah stereotip bahwa lulusan ajang pencarian bakat penyanyi kerap dituding instan dan tak pernah cukup soal kemampuan. Di sepanjang 2024, setidaknya Salma telah meraih 9 penghargaan di bidang musik, jumlah yang sesungguhnya terlalu banyak jika hanya untuk membantah kutukan juara satu ajang pencarian bakat yang sering didengung-dengungkan. 6 bulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 24 Mei 2024, menandai panggung perdana Salma di salah satu festival jazz terbesar di dunia, Java Jazz Festival, yang berlangsung luar biasa. Hal ini melengkapi panggung jazz Salma di 3 event berbeda, Jazz Gunung Bromo, Java Jazz Festival, dan 2 tahun berturut-turut tampil di Ramadan Jazz Festival pada tahun 2024 dan pada tahun 2025. Sampai di titik ini, kualitas musikalitas Salma telah banyak diakui sejumlah musisi, tidak hanya soal pilihan jalan bermusiknya, tapi juga kemampuan bermain gitar, serta attitude panggung maupun di belakang panggung. Penampilannya yang sederhana, jauh dari kesan glamor dan apa adanya, membuat Salma mendapatkan tempat yang kuat di lingkaran musisi dan pekerja seni di lintas generasi. Salma seperti seorang adik yang selalu dibanggakan dan dirayakan karena ketulusan dan kerendah hatiannya. Kadang, hitung-hitungan yang sulit di kalangan penggemar adalah mengukur diri dan menempatkan ekspektasi. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi dinamika perjalanan karir Salma yang tentu tidak mulus-mulus saja. Kosmetik dan gimmick kompetisi televisi telah membuat sebagian penggemar larut dalam imajinasi mereka sendiri. Hal ini lalu menyentuh ruang privasi Salma yang terus coba dicampuri. Untungnya, kematangan Salma dalam hal musik ternyata diikuti dengan kedewasaannya dalam menghadapi persoalan-persoalan yang datang dari barisan penggemar. Tak pernah bicara soal klarifikasi, membela diri, membiarkan segala tudingan dan komentar miring berlalu pergi dengan segala resiko, termasuk membelotnya sejumlah penggemar menjadi kaum pembenci yang tetap berisik sampai hari ini. Salma dengan segala sikap dan pilihan hidupnya menegaskan bahwa dia musisi muda yang jauh dari label oportunis, yang merdeka atas diri sendiri, lalu berkarya dengan hati. Dalam diamnya Salma dan intuisi musiknya yang luar biasa, segala dinamika itu diam-diam dijahit dan disempurnakan, yang bermuara pada karya album pertama, Berharap Pada Timur, yang rilis pada tanggal 24 Januari 2025.
Sebuah album yang tak hanya kaya dari segala cerita di berbagai fase kehidupan cinta, pertemanan, dukungan, dan kecewaan, namun juga berani membelah arus keseragaman yang melalapkan industri musik dalam zona nyaman yang membosankan. Kisah berharap para Timur kemudian tak hanya abadi dalam karya, namun juga tergambar tajam dalam garis-garis realita. Pada tanggal 23 Januari, Salma resmi menikah dengan Dimansyah Letupa, sosok yang menjadi salah satu inspirasi musisi Timur dengan lirik-lirik magis yang berhasil menundukkan hati sang putri Mandaya. 44 hari setelahnya, Salma menuntaskan episode kehidupan berikutnya dengan menjalani prosesi wisuda pada Sabtu 8 Maret 2025 di Institut Seni Indonesia, ISI, Yogyakarta. Salma meraih gelar sarjana terapan seni D4 penyajian musik dengan predikat cum laude. Di tahap ini, Salma bisa dibilang sudah selesai soal fase-fase yang menentukan dalam hidupnya sebagai manusia biasa, menikah, menyelesaikan pendidikan formal dalam ending yang bahagia dan sempurna. Pada tanggal 9 Mei 2025, Salma mengumumkan untuk istirahat sementara dari panggung musik dikarenakan kondisi fisik dan kesehatan. Melihat apa yang telah dilaluinya sejak awal tahun, merilis album, menikah, dan menyelesaikan pendidikan, rasanya masuk akal jika kelelahannya sudah di ambang batas dan perlu sebentar mengambil nafas. Pada tanggal 21 Mei 2025, di masa istirahat, Salma justru memenangkan Special Award Indonesian Popular Music di ajang Music Award Japan yang digelar di Kyoto, Jepang. Hampir 2 bulan setelah pengumuman masa istirahat berlalu, Salma kini ditunggu, bahkan dirindukan oleh penggemar yang masih sedia bertahan merayakan karya-karya berikutnya. Salma di mata mereka bukan lagi sebatas idola, tapi teman, sahabat, bahkan keluarga yang mereka sebut dengan rumah. Rumah yang takkan pernah bertanya tentang kekurangan, rumah yang takkan pernah mengunci pintu, rumah yang ramah, rumah yang seru, rumah yang juga kadang haru, tempat pulang paling menyenangkan, sembari membersamai perjalanan panjang dan melodius sang musikus Dara Biru.